Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kansa Cindana Indra Putri dengan NIM 221080200010. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Inovasi dengan judul Metode dan Strategi Berpikir Kreatif. Yang pertama ada pengertian blueprint. Blueprint merupakan rencana atau kerangka kerja yang mendetail yang digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sebuah inovasi. Blueprint ini berfungsi sebagai panduan strategis yang membantu organisasi untuk merancang proses inovasi, menentukan tujuan yang jelas, serta memetakan langkah-langkah yang perlu diambil agar ide inovatif terwujud dengan sukses. Untuk menerapkan metode blueprint ini, yang pertama itu ada mengidentifikasi kondisi atau faktor yang mempengaruhi situasi. Dan yang kedua itu setiap faktor dipecah menjadi dua sisi yang berlawanan. Yang pertama itu kekuatan pendorong atau faktor-faktor yang membawa kita menuju skenario terbaik untuk solusi optimal, dan yang kedua itu kekuatan penghambat, faktor-faktor yang menarik kita ke arah kegagalan atau kondisi yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada setiap kondisi dibandingkan dalam suatu spektrum atau kontinum antara keberhasilan dan kegagalan. Kemudian yang keempat itu tentukan tantangan yang dihadapi. Untuk menentukan tantangan yang dihadapi, kita harus mengidentifikasi masalah atau tantangan yang ingin dipecahkan. Misalnya menciptakan produk minuman baru yang inovatif. Kemudian pilih parameter tantangan. Untuk memilih parameter tantangan ini, tentukan faktor atau aspek utama yang mempengaruhi tantangan tersebut. Misalnya untuk minuman baru yang berjenis minuman teh atau yang bersoda-soda, terus rasanya apa aja, apa vanila atau mangga atau lemon atau yang lainnya, terus kemasannya tuh kemasan botol atau plastik ataupun kaleng, terus target konsumennya tuh siapa. Kemudian yang keenam itu buat variasi untuk setiap parameter. Untuk membuat variasi untuk setiap parameter itu tuliskan berbagai kemungkinan untuk setiap parameter agar memperluas ide-ide yang bisa dikombinasikan. Yang ketujuh ada coba kombinasi berbeda. Gabungkan satu elemen dari setiap parameter untuk menciptakan konsep baru. Contohnya tuh teh lemon dalam kemasan kaleng untuk remaja, kopi rasa vanila dalam botol untuk dewasa. Kemudian yang ke-8 ada buat diagram lotus blossom. Gambar diagram berbentuk seperti bunga teratai atau lotus dengan satu kotak pusat dan 8 kotak di sekelilingnya. Setiap kotak dengan sub ide yang relevan. Kemudian yang ke-9 itu tuliskan masalah atau ide utama di pusat. Di kotak tengah tulisan masalah atau gagasan utama yang dikembangkan, itu misalnya inovasi dalam pendidikan digital. Yang ke-10 ada identifikasi komponen utama. Misalnya untuk inovasi dalam pendidikan ada teknologi, metode pembelajaran, keterjangkauan, interaksi guru dengan siswa, personalisasi pembelajaran, evaluasi atau feedback, aksesibilitas, yang terakhir ada motivasi siswa. Kemudian yang 11 itu ada kembangkan setiap komponen utama. Yang ke-12 lanjutkan hingga diagram selesai. Ulangi proses ini hingga diagram terisi penuh, menciptakan jaringan ide yang luas dan kaya. Kemudian yang ke-13 ada identifikasi masalah dalam bisnis. Langkah pertama adalah mencantumkan masalah spesifik yang sedang dihadapi oleh bisnis. Misalnya menurunnya minat pelanggan terhadap produk atau perusahaan. Kemudian yang ke-14 ada tentukan keputusan yang harus diambil. Setelah masalah teridentifikasi, tentukan keputusan strategis yang harus kita ambil untuk mengatasi masalah tersebut.
Misalnya, apakah harus melakukan inovasi produk, meningkatkan pemasaran, atau mencari target pasar baru. Kemudian ada yang ke-15, kembangkan skenario menjadi narasi atau cerita. Kita harus membuat cerita untuk masing-masing skenario untuk memahami kemungkinan dampaknya itu untuk bisnis itu bagaimana gitu. Misalnya dalam skenario optimis, perusahaan meluncurkan minuman berbasis AI yang menyesuaikan nutrisi sesuai kebutuhan individu. Kemudian yang ke-16 atau yang terakhir, cari peluang bisnis dalam setiap skenario. Identifikasi peluang yang bisa diambil dalam setiap skenario ini, misalnya peluang dalam skenario disruptif, mengembangkan aplikasi berbasis AI yang merekomendasikan minuman sehat sesuai pola makan pengguna. Sekian presentasi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen inovasi. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.